Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam kebajikan, Rahayu. Pemirsa yang berbahagia, kita meneruskan episode yang kelima. Namun sebelumnya, kita buka dulu dengan bacaan Ummul Quran. Min ruhina biwasilati ruhil fatihati ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syai'un lillahi lahul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pemirsa yang berbahagia, pada episode yang kelima ini kita akan masuk pada bahasan Utluma, metode Utluma. Kita mengambil dari surat Al-Ankabut ayat 45. Saya akan tulis di papan. Seperti yang tertera di papan tulis ini, terbaca Utluma uhiya ilaika minal kitabi. Membacalah kamu atau bacalah olehmu akan sesuatu yang telah diwahyukan kepadamu dari bagian kitab Al-Quran. Nah, pemirsa yang berbahagia, di sini ada membacalah kamu atau lo bacalah olehmu. Berarti Allah perintah kepada kita, karena kamu berarti kita secara pribadi. Bacalah olehmu juga pribadi. Berarti kita diperintah oleh Allah membaca secara pribadi, perorangan. Yang harus dibaca apa? Akan sesuatu. Uhiya yang telah diwahyukan ilaika kepadamu. Di mana itu? Minal kitabi, dari bagian kitab Al-Quran. Berarti sama dengan ayat. Bagian dari kitab suci Al-Quran itu adalah ayat. Berarti kita diperintah oleh Allah membaca ayat Al-Quran itu, yang dibaca adalah manya atau sesuatunya. Berarti setiap ayat Al-Quran itu menyimpan makna, atau yang kita sebutkan di sini suatu makna yang tersembunyi, yang tidak tampak dari lahir ayat itu. Berarti setiap ayat Al-Quran itu menyimpan makna, suatu makna yang tersembunyi, dan itulah yang harus kita baca. Nah, itu sudah diwahyukan ilaika kepadamu. Sudah diwahyukan ilaika kepadamu. Di mana kita mencarinya? Minal kitabi, ada di bagian dari kitab Al-Quran atau ayat tadi. Berarti kalau gitu, kita selama ini mendengarkan sering diperintah untuk membaca ayat Al-Quran. Inilah yang dimaksud membaca ayat Al-Quran itu, yaitu membaca sesuatunya yang tersimpan di dalam ayat Al-Quran tersebut. Berarti setiap ayat Al-Quran dalam kitab suci Al-Quran itu mengandung makna yang tersembunyi. Atau dalam bahasa gampang kita itu adalah ada yang tersurat, ada yang tersirat. Nah, yang disuruh membaca itu yang tersirat. Bahkan nanti kalau yang tersirat sudah ketemu, itu bisa lagi kita baca yang lebih dalam lagi, yaitu yang tersurat. Nah, itu nanti kita akan praktekkan
kita akan paparkan di pertemuan kita di metode Utluma ini, ayat-ayat Al-Quran yang akan kita sajikan, kita akan gunakan cara mudah bacanya menggunakan metode Utluma. Artinya, bacalah sesuatunya yang ada di ayat Al-Quran. Itu gampangannya metode Utluma itu. Nah, pertanyaan nanti setelah ini kita akan hapus terjemahannya. Terus saya akan tunjukkan gimana cara menemukan sesuatunya di ayat itu. Kita menggunakan ayat ini aja dulu. Di lain waktu nanti kita akan gunakan ayat yang lain. Pemirsa, ini praktek metode Utluma. Yang kita bahas adalah ayat 45 surat Al-Ankabut yang bunyinya Utluma uhiya ilaika minal kitabi. Nah, metode Utluma itu kalau sebagai langkah yang ketiga itu ditelaah. Nah, menelaah itu setiap ayat, setiap lafaz ayat itu kita telaah dengan cara metodenya seperti ini. Ada apa? Sebuah pertanyaan, ada apa? Jawabannya ada firman Allah. Kok bisa jawabannya ada firman Allah? Ini kan firman Allah. Apa isinya? Isinya sebuah perintah. Tadi diterjemah utlu, membacalah kamu, atau bacalah olehmu. Yang tadi. Perintah siapa? Karena ini firman Allah, berarti otomatis jawabannya perintah Allah. Jadi ada firman, isinya sebuah perintah. Yang perintah jelas yaitu perintah Allah. Sekarang siapa yang diperintah? Ditujukan kepada siapa perintah tersebut? Ditujukan kepada kita manusia secara pribadi. Kemudian apa isi perintah Allah tersebut? Isi perintah Allah tersebut ialah kita manusia secara pribadi diperintah Allah membaca sesuatu yang telah diwahyukan kepadamu. Ada di mana? Ada di bagian ayat-ayat kitab Al-Quran. Sebenarnya sudah kita ketahui bahwa kitab suci Al-Quran itu di dalamnya ada ayat-ayat, dan itu merupakan firman Allah, dan itu merupakan juga wahyu Allah. Sudah diwahyukan, tersimpan di dalam kitab suci Al-Quran. Berarti menurut metode Utluma ini, kalau kita membaca ayat Al-Quran, itu yang harus dibaca adalah apa yang ada atau satu makna yang terkandung di dalam ayat itu. Bahasa gampangnya tadi yang sudah saya singgung, ada makna tersurat, terjemah yang tadi, kemudian ada makna tersirat. Nah, yang tersirat itulah sebenarnya yang harus kita baca. Sehingga selama ini, kadang-kadang kita ini sering kejebak kepada bacalah ayat Al-Quran, bacalah Al-Quran. Itu hanya sebatas kepada membaca lafadznya saja. Sebenarnya kalau perintah bacalah ayat Al-Quran, bacalah kitab suci Al-Quran, itu berarti ya ini yang harus kita baca adalah suatu makna yang telah diwahyukan kepadamu, dan itu merupakan bagian daripada kitab suci Al-Quran. Berarti kita tidak hanya segera membaca lafadznya saja, tetapi di lafaz ayat itu mengandung makna. Nah, makna yang terkandung di dalam lafaz ayat itu, itulah yang sebenarnya harus kita baca. Jadi bukan sekedar membaca ayatnya saja, lafaz ayatnya saja, tetapi membaca sesuatu makna yang terkandung di lafaz ayat yang kita baca. Itulah yang sebenarnya. Kalau kita sering mendengarkan, kita diperintah membaca Al-Quran, kita diperintah membaca ayat Al-Quran. Itu sebenarnya yang dimaksud, kita secara pribadi disuruh membaca suatu makna yang terkandung
di balik lahirnya ayat. Tidak yang tersurat saja, tapi yang tersirat. Namun, jangan lupa, kita tidak bisa meninggalkan makna yang tersurat untuk menuju ke makna yang tersirat. Dari makna yang tersirat, nanti sebenarnya masih bisa kita analisa lagi, itu sampai dengan makna yang tersurut. Begitu, kurang lebihnya di metode Utluma yang kita bahas di episode yang kelima ini. Kurang lebihnya, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.